Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share cara membuat cilok yang tidak keras dan juga tidak terlalu alot. Ini enak banget. Resep ini pernah saya jadikan ide jualan di saat pandemi. Jadi, jangan khawatir, ini sudah teruji ya. Rasanya legit, kenyal-kenyal, tapi tidak keras. Ini empuk dan enak banget. Langsung aja siapkan panci, beri kurang lebih 400 ml air, kemudian biarkan sampai agak panas, lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah diparut atau dihaluskan, kemudian lanjut masukkan kaldu bubuk, lada bubuk, garam, dan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Diaduk-aduk, biarkan sampai tercampur rata. Ini sebelum masuk pastikan airnya sudah mendidih. Kemudian setelah itu matikan kompornya dan diaduk lagi sampai rata. Teman-teman, di sini kalau misalnya kurang air silahkan ditambahkan air panas. Ini banyaknya air kurang lebih 350 sampai 400 ml. Kalau sudah cukup rata, tambahkan tepung tapioka atau tepung sagu, masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Kemudian diaduk lagi. Setelah adonannya rata, kemudian dibulat-bulatkan. Beratnya kurang lebih 1 sendok teh. Setelah dibulat-bulatkan, siapkan air, kemudian tambahkan sedikit garam supaya rasanya tidak hambar di bagian luar. Setelah airnya panas, masukkan bola-bola yang tadi sudah kita bikin. Sesekali diaduk supaya bagian bawahnya tidak menempel di wajan atau panci. Kemudian direbus, bila sudah ada yang mengapung itu tandanya sudah matang dan siap untuk diangkat. Diangkat lalu ditiriskan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, banyak banget ya. Biar ciloknya tetap hangat, masukkan ke dalam kukusan, lalu siapkan bumbu kacang, ada bawang putih, kemudian kacang tanah, cabai rawit, cabai merah yang sudah digoreng. Di sini saya menghaluskan dengan food processor dari Mito, kodenya BL100, mempunyai mata pisau yang super tajam, mampu menghaluskan bahan-bahan makanan seperti ketumbar, bawang putih, bawang merah, cabai. Ini nggak butuh waktu lama ya, cepet banget cara kerjanya. Nah, setelah itu siapkan wajan, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu tambahkan air, dimasak sampai mendidih. Tambahkan garam dan gula pasir, banyaknya sesuaikan saja dengan selera asin dan manis. Setelah matang, masukkan larutan tepung terigu, kurang lebih 3 sendok makan supaya mengental. Tujuannya supaya si sambalnya ini teksturnya seperti yang dijual di abang-abang itu loh. Diaduk-aduk sampai matang. Setelah ini cilok siap untuk dijual atau disajikan. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow juga ke Instagram bersama Estepiani. Bila resep ini bermanfaat dan cocok, boleh juga di-share ke sosial media yang teman-teman punya.